Small listeners, kita masuk ke dalam bulan April ya, juga masih dalam bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Tentu kita semua senang sekali ya. Tahun ini masih bisa diberi kesempatan untuk beribadah puasa, mensyukuri nikmat dari Sang Pencipta yang tiada taranya. Jika kita berbicara mengenai bersyukur, sebuah kata yang sederhana sekali, smart listeners, tapi terkadang kita sebagai manusia sering lupa melakukannya atau malah kita gunakan rasa syukur itu sebagai senjata untuk tetap berada di zona nyaman. Malam hari ini dalam Smart Motivation kita akan berbincang mengenai arti dan juga rahasia bersyukur dari perspektif TML, Theocentric Motivation and Leadership, tentunya bersama dengan founder and master teacher of TML, Ref Self Trainer, NLP License Practitioner, Team Alignment Facilitator, and Organizational Culture Consultant, dan juga Director of Capstone Asia Servitama. Selamat malam, Pak Eloy Zaluku. Yes, semangat pagi Pak Eloy. Apa kabar? Minggu lalu kita tidak berjumpa dan hari ini kita bisa diberi kesempatan untuk berjumpa kembali dengan Pak Eloy. Bagaimana kegiatan sepanjang 2 minggu ini ya kita tidak berjumpa? Semuanya baik, semuanya lancar. Dan hari Senin yang lalu saya memberikan kesempatan kepada dua orang rekan CTM, Certified Theocentric Motivators, untuk manggung bersama Mbak Maria Delsa, yaitu Pak Dewo dan Bro Ruli, sementara saya ada tugas di luar kota. Demikian, Mbak Maria. Yes, tapi semua lancar ya Pak Eloy di luar kotanya, pekerjaan. Semuanya aman, semuanya lancar. Saya juga sekaligus menjenguk ibu ya di Pulau Oke. Nia karena sudah Ya. cukup lama ya, beberapa bulan tidak bertemu. Dan semuanya aman, semuanya lancar. Alhamdulillah, puji Tuhan. Ya, Mbak Maria Delsa, demikian. Oke. Yes, baik. Yang patut kita syukuri ya Pak Eloy diberikan kesehatan, bisa sempat berjumpa dan mengunjungi orang tua, dan malam hari ini kita bisa berjumpa dan bisa sharing kembali dengan smart listeners. Dalam tema kita malam hari ini adalah arti dan rahasia bersyukur. Mungkin untuk pembukaan Pak Eloy, bisa dijelaskan definisi makna dari bersyukur itu sendiri apa? Apakah sebuah kalimat yang sederhana tapi menjebak juga karena kadang kita jadi malas untuk berjuang seperti itu Pak Eloy, silahkan. Benar banget, benar banget, Mbak Maria Delsa. Tepat kalimat yang disampaikan oleh Mbak Maria sebelumnya bahwa bersyukur itu bisa digunakan sebagai senjata untuk tetap bertahan di zona nyaman. I like that, I like that. Karena memang ya betul, ada orang-orang yang cenderung malas dan menjadikan kata syukur alasan dan pembenaran diri. Misalnya nih berhubungan dengan keuangan, Mbak Maria. Ada loh orang-orang yang Hmm. berkata, sudahlah belajar bersyukur dengan apa yang ada, ya nggak usah ngoyo. Toh uang tidak bisa membeli kebahagiaan. Pernah mendengar kalimat seperti itu, Mbak Maria? Sering Ya, Pak Eloy. dan terus terang dulu di waktu masih jauh lebih muda, kadang saya menggunakan kalimat tersebut juga untuk menghibur diri dan berlindung di balik kata syukur itu. Sebetulnya kalimat tadi ya itu diucapkan dengan pesan nggak usah terlalu ngoyo cari uang, kerja keras sampai larut malam ya. Karena orang yang memiliki banyak uang belum tentu pintar bersyukur kok, belum tentu bahagia. Lalu mereka mencari pembenaran ya kalimat itu dengan contoh-contoh nama-nama orang yang terkenal dengan kekayaan dan sangat terkenal, tetapi berakhir dengan apa? Berakhir dengan bunuh diri atau masuk penjara dan lain-lain. Yang penting bersyukur dengan yang ada, kata mereka. Dan di satu sisi, of course, itu tepat ya, bersyukur dengan yang ada, tetapi juga tidak seluruhnya benar. Saya biasa berkata, untuk bersyukur lihat ke bawah, tetapi untuk berjuang, berhasil lebih lagi, ya lihat ke atas. Ada lagi, Mbak Maria, ada juga orang-orang yang berkata sebaliknya. Yang mereka mengatakan begini, jangan percaya bahwa uang tidak membeli kekayaan sebelum kamu kaya. Oh, ada juga
Jangan percaya kepada orang-orang yang berkata bahwa uang tidak bisa membeli kebahagiaan sebelum Anda sendiri adalah orang kaya. Kalimat itu mengirimkan dua pesan smart listener, sahabat TML dan Mbak Maria. Pertama, orang yang belum memiliki uang banyak tidak memiliki pemahaman yang benar tentang uang dan kebahagiaan. Itu makna dari kalimat itu. Jadi kalau ada guru spiritual misalnya, atau filsuf yang secara keuangan tidak kaya, maka kalimat tadi mengusulkan jangan dengarkan mereka. Karena mereka tidak mengenal dan tidak mengerti apa-apa tentang uang. Padahal Mbak Maria jelas itu tidak benar. Tetapi pesan kedua, itu juga mau mengatakan bahwa uang bisa membeli kebahagiaan. Pasti uang bisa membeli kebahagiaan atau rasa syukur. Padahal kedua kalimat di atas datang dari pemahaman yang kurang memadai tentang hati dan pikiran dan natur manusia secara utuh. Maka biasanya saya mengusulkan ya keduanya antara uang dan rasa syukur. Uang dan rasa bahagia tidak perlu dipertentangkan smart listeners dan sahabat TML, tetapi juga tidak perlu disatukan. Karena keduanya belum tentu bertentangan dan belum tentu juga bersatu. Orang yang tidak kaya bisa kok pandai bersyukur. Akhirnya bisa kok dia berbahagia. Dan orang yang kaya bisa juga sangat miskin rasa syukurnya. Sehingga dia tidak pernah puas dan akhirnya tidak bahagia. Tetapi mari kita ingat, bahagia atau tidak bahagia ditentukan pada hati pandai bersyukur atau tidak. Dan hati yang pandai bersyukur atau tidak itu tidak ditentukan oleh ada atau tidak adanya uang, melainkan faktor lain. Itu yang malam ini kita mau bahas. Faktor lain itu yang seorang guru bernama C.S. Lewis pernah mengatakan kalimat berikut. Ketidakpuasan atau berarti hati yang tidak bisa bersyukur atau ketidakbahagiaan dalam hidup manusia itu disebabkan oleh kesalahan dalam urutan cintanya. Saya ulang, ini penting sekali, bagus sekali kalimatnya, smart listeners dan sahabat DML. Ketidakpuasan dalam hidup atau ketidakmampuan kita bersyukur dalam hidup itu disebabkan oleh salah urutan cinta. Salah urutan cinta. Apa maksud dari C.S. Lewis? Nanti saya akan bahas lebih lanjut. Tapi kalau dari perspektif TML, Mbak Maria Delsa, TML, Theocentric Motivation and Leadership, maka arti bersyukur itu terletak pada bersyukur kepada siapanya. Bersyukur kepada siapa? Nah tentu saja TML mengatakan bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa atas semua hal yang diberikan olehnya atau diizinkan olehnya kepada kita. Iya, semua hal. Maka ada kalimat bersyukurlah dalam segala keadaan. Bukan bersyukurlah pada waktu semua berjalan baik-baik saja, melainkan bersyukur dalam segala keadaan. Lah, kalau semua berjalan baik sih nggak apa-apa, gampang bersyukur Mbak Maria. Tapi bagaimana ketika ternyata kita kehilangan pekerjaan, kita kehilangan kesehatan. Mama saya itu di usia 80 tahun, beberapa waktu lalu jatuh dekat rumah, dan akhirnya dari pangkal paha sampai ya itu kaki, pergelangan kaki, semuanya menjadi sakit dan sampai hari ini belum bisa berjalan. Bagaimana kita bisa bersyukur di tengah-tengah kondisi seperti demikian? Kita lanjutkan tentu saja setelah yang satu ini. Yes, kita akan segera listeners, tapi kita juga tunggu ketergabungan komentar Anda di 0812 11 12 959. Smart Motivation segera kembali. Apakah menjadi trainer, motivator, coach, dan konsultan merupakan impian terdalam yang ingin Anda wujudkan saat ini? Eloy Zaluhu, founder and master teacher of TML, Theocentric Motivation and Leadership, kembali memberikan kesempatan kepada 25 orang terpilih untuk menjadi Certified Theocentric Motivator batch ke-6 tahun 2023.
Jadilah Theocentric Motivator and Professional Sales Trainer dengan konsep pelatihan yang menggabungkan pemahaman spiritual dengan ilmu motivasi dan strategi penjualan yang tepat. Dilatih secara langsung oleh Master Teacher Eloy Zaluhu. Dapatkan sertifikasi dan legalitas untuk mengajarkan materi pelatihan Theocentric Motivation and Rave Sales Principles di seluruh Indonesia dengan peluang penghasilan hingga 25 juta rupiah per satu hari training bahkan lebih. Pelatihan dilaksanakan secara hybrid pada hari Jumat dan Sabtu 15 sampai 16 September dan 22 sampai 23 September 2023. Ayo, dapatkan penawaran khusus terbatas hanya untuk batch 6 tahun 2023. Potongan hingga 50% dari investasi normal. Syarat dan ketentuan berlaku. Segera daftarkan diri Anda di 0813 983 98127. Kesempatan terbatas. Be the next certified Theocentric Motivator and Rave Sales Trainer. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluhu. Smart Motivation. Listeners, sebuah rasa syukur memang terkadang bisa menjadi senjata bermata dua ya bagi kita ya. Terkadang kita bisa mensyukuri segala keadaan, tapi kadang ini juga bisa menjebak kita untuk terus berada di zona nyaman dan zona amannya karena ya sudahlah, segini-segini aja rasanya sudah cukup gitu. Itu membuat kita menjadi tidak mau berjuang lagi. Nah, tadi Pak Elo di sesi pertama juga sudah menjelaskan bagaimana sih kalau rasa syukur itu bisa kita amini, bisa kita nikmati ke dalam segala situasi. Karena tidak semua kondisi ini bisa kita terima untuk kita bisa mengucapkan rasa syukur itu. Nah, kita masih dalam topik kita malam hari ini ya, arti dan rahasia bersyukur bersama dengan Pak Eloy. Silahkan Pak Eloy, mungkin dilanjutkan di sesi sebelumnya mengenai ceritanya tadi. Ya, ya. Dan ini tuh sama seperti waterproof. Ada jam yang waterproof, Mbak Maria. Artinya kalau jam itu ditaruh di itu tidak rusak. Kita pakai sambil kita mandi, berenang, tidak rusak. Itulah arti dari bersyukur dalam segala keadaan. Dan itu tidak mudah tentu saja, harus dilatih. Now, berarti rasa syukur yang dimaksud itu situational proof. Situational proof apapun keadaannya. Dan yes, saya sudah pernah menyampaikan di sesi-sesi sebelumnya ya, kayaknya tahun lalu, dan juga waktu-waktu sebelumnya bahwa ada 4 kemungkinan alasan sesuatu terjadi dalam hidup manusia. Ada 4 kemungkinan alasan sesuatu terjadi dalam hidup manusia. Yang pertama namanya adalah takdir. Takdir itu berarti Tuhan yang menghendakinya. Saya lahir dari orang tua yang mana, itu saya tidak pilih. Memang sudah ditakdirkan demikian oleh Sang Pencipta. Tetapi ada hal atau alasan yang kedua mengapa sesuatu terjadi dalam hidup manusia. Entah itu sakit atau sehat, entah itu kaya atau miskin, yaitu hukum alam, Mbak Maria, hukum alam. Jadi sebelum kita lahir, ada hukum-hukum yang Tuhan sudah tempatkan di planet ini, di muka bumi ini. Seperti hukum gravitasi misalnya. Jadi kita tidak boleh melawan hukum-hukum itu, karena kalau kita melawan hukum alam, bukan hukum itu yang kita rusak, tetapi diri kita yang rusak. Kalau ada seseorang yang berkata, saya tidak percaya kepada hukum gravitasi, maka dengan mudah Smart Listeners dan sahabat TML kita memberikan mereka contoh.
yaitu dengan meminta mereka menjatuhkan diri dari lantai 2 saja. Nggak usah sampai lantai 15. Dari lantai 2 saja, maka pasti kalau tulang tidak patah-patah, pasti akan terluka. Itulah hukum gravitasi. Nah, tetapi ada alasan lain kenapa sesuatu terjadi dalam hidup manusia yang disebut sebagai human free will, kebebasan manusia. Karena memang manusia kan dilahirkan ada kebebasan memilihnya, Mbak Maria. Kalau alarm bunyi di pagi hari, lalu kemudian saya snooze, dan saya tidur lagi. Saya snooze, saya tidur, lalu bunyi, saya tidur lagi. Saya pasti terlambat masuk kerja. Nah, kalau saya terus-menerus terlambat masuk kerja, atasan saya memperhatikan itu, ya sudah pasti saya tidak akan diberikan kesempatan promosi berikutnya. Kenapa? Karena pilihan-pilihan saya sejak pagi itu saya gunakan dengan cara yang salah. Tetapi saya sudah pernah menyampaikan ada alasan yang keempat mengapa sesuatu terjadi dalam hidup manusia yang kita kenal dengan satanic intervention. Nah, itu berarti ada setan, ada evil spirit yang mengganggu dan menggoda, dan setan itu tidak perlu dalam bentuk yang Mbak Maria. Sebetulnya setan itu bisa dilihat dari perilaku kita sendiri. Karena setan itu pekerjaannya adalah yang pertama menggoda kita supaya kita tidak tunduk pada takdir atau tidak bersyukur pada takdir yang sudah ada. Yang kedua, kita bermain-main dengan hukum alam. Yang ketiga, kita bermain-main dengan pilihan kita sebagai manusia. Nah, waktu saya berkata yang namanya rasa syukur dalam segala keadaan, supaya kita tidak jatuh dalam pedang bermata dua tadi, yaitu ya udah kita bersyukur dalam segala keadaan kan, ya sudah kalau saya hidup dalam kemiskinan ya sudah bersyukur saja, ya jangan juga, karena jangan-jangan kemiskinan itu disebabkan oleh apa tadi, bermain-main dengan hukum alam, atau kita bermain-main dengan kebebasan diri kita yang akhirnya kita tidak rajin untuk bekerja, atau justru bahkan sampai kita bermain-main dengan evil atau setan tadi. So, itulah cara supaya kemudian kita tidak jatuh di dalam kecenderungan untuk tetap di zona nyaman tadi. Dan tentu nanti pertanyaan berikutnya, well, kalau begitu, mengapa ya kita perlu bersyukur? Kalau kita sudah memahami apa itu arti syukur dan bagaimana caranya supaya kita tidak jatuh dalam pembenaran diri untuk tetap berada di zona nyaman. Sementara seperti itu, Mbak Maria. Yes, baik Pak Eloy. Kalau begitu, bagaimana tadi Pak Eloy sudah mengatakan bahwa lalu bagaimana cara kita bersyukur yang baik dan bisa diterima oleh Tuhan seperti itu ya Pak Eloy. Dan apa kerugiannya sih kalau kita tidak bersyukur Pak Eloy dalam kehidupan kita sehari-hari? Bahkan dalam pekerjaan mungkin. Yang pertama begini ya, kerugiannya. Kita sudah seringkali membahas kalimat where focus goes, energy flows. Where focus goes, energy flows. Kemana fokus mengalir, energi mengikuti. Jadi kalau fokus kita adalah pada kekecewaan, kesedihan terus-menerus, keluh kesah, maka kita pasti tidak akan mau berjuang karena energi kita habis di dalam menangis dan berkeluh kesah. Kemana fokus mengalir, energi mengikuti. Ketika kita bersyukur atas hari ini, bersyukur atas hidup yang Tuhan berikan kepada setiap kita, bersyukur terhadap pekerjaan sekecil apapun gaji yang kita terima saat ini. Tetapi kita tahu ada jutaan orang di luar sana yang bahkan tidak punya pekerjaan. Kita bersyukur terhadap kesehatan, kita bersyukur terhadap keluarga. Seburuk apapun keluarga itu saat ini, tetapi kita tahu bahwa keluarga itu pun sedang mengasah kita menjadi manusia yang lebih baik. Nah, artinya rasa syukur itu pasti dari perspektif yang positifnya membawa kita ke hal yang lebih baik. Tetapi ada dua hal yang lain yang saya perlu sampaikan, kenapa perlu banget kita diingatkan tentang rasa syukur seperti ini, Mbak Maria, semua listeners dan sahabat IML. Yang pertama,
Rasa syukur itu sebetulnya menolong kita untuk mengingat Sang Pemberi. Mengingat Sang Pemberi. Saya kasih contoh ya, Mbak Maria. Hmm. Bayangkanlah saya punya 2 anak. Satu putra, satu putri. Dan suatu hari mereka meminta mainan kesukaan mereka. Dan setelah menunda beberapa kali karena saya tidak ingin mereka menjadi anak yang manja, saya kemudian membelikan mainan itu. Nah, mereka senang sekali, mereka bermain, dan seterusnya. Lalu suatu hari saya pulang training di luar kota, saya sangat rindu kepada anak-anak saya, dan saya mengajak mereka untuk bermain. Ternyata, Mbak Maria, mereka tidak mau bermain dengan saya. Kenapa? Karena mereka sedang sibuk dengan mainan-mainan yang saya belikan. Coba, smart listeners, sahabat TML, yang sebagai orang tua, bagaimana perasaan Anda ketika itu? Anda membelikan mainan kepada anak-anak Anda, dan ketika Anda kangen, Anda rindu, Anda mau bermain, Anda mau spend waktu dengan mereka, mereka tidak mau. Karena mereka mengatakan begini, aku lagi sibuk papa, aku lagi sibuk mama, sibuk apa? Mereka lagi sibuk dengan mainan-mainan yang Anda belikan buat mereka minggu lalu. Sebenarnya gini, smart listeners dan sahabat TML, semua yang kita miliki saat ini bisa ditanda kutip ya, disebut sebagai mainan yang Tuhan berikan kepada kita. Bagi yang lulus kuliah meminta pekerjaan, bahkan berdoa dan berpuasa meminta pekerjaan itu, dan alhamdulillah Tuhan berikan pekerjaan itu. Dan kita begitu sibuk dengan pekerjaan-pekerjaan ini, kita lupa kepada siapa yang memberi pekerjaan itu. Sama. Kita bisa meminta pacar, bahkan kemudian menikah. Setelah menikah kemudian meminta anak. Dan Tuhan berikan. Dan alhamdulillah. Tetapi kemudian kita begitu sibuk dengan keluarga, terlalu sibuk dengan pasangan, pacar bagi yang masih berpacaran, sibuk mencari uang untuk menyekolahkan anak-anak. Sampai ketika Tuhan sebetulnya ingin sekali punya relasi dengan kita. Tuhan tidak membutuhkan uang kita, by the way. Tuhan tidak membutuhkan kekayaan kita. Yang Tuhan inginkan itu sebetulnya adalah relationship, relasi dengan kita. Kalau tidak, Tuhan tidak menciptakan manusia. Tuhan menciptakan manusia itu adalah untuk berelasi. Makanya Tuhan menciptakan manusia dibekali dengan LOVE, CINTA, cinta. Saya sudah pernah menyampaikan ini dan saya bahas begitu mendalam di dalam buku An Invitation to TML. Karena tanpa cinta, maka manusia tidak bisa berelasi dengan penciptanya. Walaupun kemudian setelah manusia jatuh dalam dosa, cinta itu kemudian beralih kepada cinta yang lain. Dan kita justru bisa mencintai apa yang Tuhan benci. So, anyway, kembali kepada mengingat Sang Pemberi. Kenapa kita perlu untuk membicarakan rasa syukur, hati penuh syukur untuk mengingat Sang Pemberi? Kita jangan terlalu sibuk dengan pemberian-pemberian, mainan-mainan itu, dan kemudian kita melupakan Sang Pemberi. Yang kedua, tetapi sekarang sudah waktunya untuk jeda. Terkadang apa yang kita minta sudah dikabulkan justru membuat kita lupa kepada Sang Pemberi dan lupa bersyukur ya Pak Eloy ya. Dan ini kembali di topik kita malam hari ini Pak Eloy juga mengingatkan kita untuk jangan lupa untuk bersyukur, jangan lupa bahwa ini semua adalah karunia dari Sang Pencipta. Kita akan segera kembali di sesi berikutnya. So listeners, tetaplah bersama kami dalam Smart Motivation. Apakah menjadi trainer, motivator, coach, dan konsultan merupakan impian terdalam yang ingin Anda wujudkan saat ini? Eloy Zaluhu, founder and master teacher of TML, Theocentric Motivation and Leadership, kembali memberikan kesempatan kepada 25 orang terpilih untuk menjadi Certified Theocentric Motivator batch ke-6 tahun 2023. Jadilah Theocentric Motivator and Professional Sales Trainer dengan konsep pelatihan yang menggabungkan pemahaman spiritual dengan ilmu motivasi dan strategi penjualan yang tepat. Dilatih secara langsung oleh Master Teacher Eloy Zaluhu,
Dapatkan sertifikasi dan legalitas untuk mengajarkan materi pelatihan Theocentric Motivation and Drive Sales Principles di seluruh Indonesia dengan peluang penghasilan hingga 25 juta rupiah per satu hari training bahkan lebih. Pelatihan dilaksanakan secara hybrid pada hari Jumat dan Sabtu 15 sampai 16 September dan 22 sampai 23 September 2023. Ayo, dapatkan penawaran khusus terbatas hanya untuk batch 6 tahun 2023. Potongan hingga 50% dari investasi normal. Syarat dan ketentuan berlaku. Segera daftarkan diri Anda di 0813 983 98127. Kesempatan terbatas. Be the next certified Theocentric motivator and Drive Sales trainer. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Dua hal yang disampaikan Pak Eloy Zaluku mengapa kita harus bersyukur. Yang pertama adalah agar kita bisa kembali mengingat kepada Sang Pencipta karena apa yang sudah kita dapatkan itu adalah pemberian dari Sang Pencipta dan sudah seharusnya kita bersyukur dan tidak melupakannya. Tapi terkadang kita sebagai manusia yang tidak luput ya dari dosa dan mungkin lupa untuk selalu bersyukur kepada Sang Pencipta seperti itu. Nah, yang kedua apa ini Pak Eloy? Yang kedua, lebih dari Hmm? jadi bukan hanya sang pemberi, tetapi melibatkan sang pemberi. Karena kan saya bisa saja mengingat dan berkata, Alhamdulillah, terima kasih ya Tuhan, syukur dan puji kepada Tuhan atas semua nikmat yang telah diberikan, terima kasih. Dan ya sudah, saya menggunakan apa yang sudah saya terima, entah itu kesehatan, maupun uang dan jabatan, semau saya. Itu kalau berhenti pada mengingat saja. Tetapi sebetulnya yang diinginkan oleh Tuhan sebagai sang pemberi bukan hanya mengingat dia sebagai sang pemberi, tetapi melibatkan beliau sebagai sang pemberi. Maksudnya begini, Smart listeners dan sahabat TML, bayangkan Anda melihat pengemis di pinggir jalan atau di lampu merah. Sekarang sih kalau di Jakarta sudah jarang sekali ya, mungkin juga di beberapa kota lain sudah mulai jarang. Tetapi katakanlah Anda memberikan Rp1.000 kepada sang pengemis ini. Pertanyaannya, apakah Anda meminta laporan dari sang pengemis itu tentang bagaimana dia mempergunakan uang Rp1.000 tersebut? Jawabannya tentu saja Mbak Maria, enggak, kita tidak meminta laporan. Bahkan kita memberikan 10.000 pun kemungkinan smart listeners, sahabat TML tidak meminta laporan. Bahkan 100.000 pun ketika Anda sedang mendapatkan banyak uang, ya kan ya, Anda bisa bersedekah 100.000 tanpa meminta laporan. Tetapi kalau sudah mulai main jutaan, apalagi sampai 10 juta, 100 juta, ya kan ya? Kemungkinan besar Anda akan meminta pengemis itu untuk memberikan Anda laporan. Uang 10 juta itu digunakan untuk apa? Apakah untuk bayar kontrakan? Apakah untuk melunasi tunggakan uang sekolah anak? Atau apa? Anda pasti meminta pertanggungjawaban. Anda mau terlibat. Nah itu tuh. Anda mau terlibat di dalam bagaimana dia menggunakan uang 10 juta itu. Nah Mbak Maria, yuk coba kita hitung-hitungan ya.
Kalau mata kita ini rusak ya, satu aja yang sebelah kanan nih ya, nggak bisa melihat. Dan kita Hmm. perlu mencari pengganti. Kita butuh mata baru ini. Itu kira-kira berapa ribu rupiah? Berapa ratus ribu? Juta kah? Miliaran kah? Bagaimana dengan dua mata ini ternyata harus diganti? Bagaimana ketika tangan ini, kaki ini, jantung ini, paru-paru ini. Nah ini coba. Ini kalau semua yang diberikan oleh sang pemberi itu dihitung, itu bukan hanya 1-2 miliar, Mbak Maria dan smart listeners sahabat YML. Itu tak terhitung jumlahnya. Nah, karena itulah sebetulnya sang pemberi itu bukan hanya ingin diingat sebagai sang pemberi dan kita berkata Alhamdulillah, syukur dan puji kepada Tuhan, bukan hanya itu. Tetapi beliau ingin dilibatkan di dalam setiap detik yang kita jalankan. Nah, dengarkan smart listeners sahabat YML. Apa yang terjadi ya di dalam hidup seseorang yang kemudian memahami prinsip ini? Akan korupsi kah dia? Akan menganiaya kah dia? Akan memperkosa kah dia? Akan malas-malasan bekerja kah dia? Akan berbohongkah dia? Akan menyebarkan hoaks kah dia? Harusnya tidak. Jadi kata syukur ini kelihatannya dan kedengarannya sederhana sekali karena seringkali kita mendengarnya. Tetapi hanya mengerti saja mengapa ini penting banget untuk kita bahas dan kita diingatkan, saling mengingatkan terus-menerus. Tadi, mengingat sang pemberi, jangan terlalu sibuk dengan pemberian-pemberiannya. Karena semakin saya sibuk dengan pemberian-pemberiannya, saya akan semakin jauh dari sang pemberi. Dan semakin saya jauh dari sang pemberi, saya akan semakin tidak melibatkan dia. Dan ketika saya tidak melibatkan sang pemberi dalam menggunakan pemberiannya, saya akan semakin tersesat. Sebaliknya, ketika saya mengingat sang pemberi, dan saya melibatkan dia di dalam menggunakan apa yang dia beri, sebetulnya kebahagiaan sejati mulai hadir di sana. Tidak ada lagi korupsi, tidak ada lagi pemerkosaan, tidak ada lagi aniaya. Dan itulah yang kita harapkan akan terminimalkan, berkurang di Indonesia ini, di Asia dan bahkan di seluruh dunia. Itulah perspektif theocentric motivation and leadership Mbak Maria tentang kenapa kita perlu saling mengingatkan tentang hati penuh syukur. Yes, jadi itu tadi ya, the power of ketika kita melibatkan Sang Pencipta dalam hidup kita, meminimalisir sekali hal-hal yang mungkin tidak kita ingin terjadi dalam kehidupan kita. Lalu apa rahasia orang-orang yang pandai untuk bersyukur, Pak Eloy? Apakah bisa di-sharingkan bagi orang-orang yang pandai dan juga orang-orang yang sukses dalam dia bisa menerapkan rasa syukur itu sendiri, Pak Eloy? Thank you, Mbak Maria. Saya disclaimer dulu dari awal juga bahwa kalau kita membahas hal-hal seperti ini, bukanlah berarti kita sudah lulus ya, Mbak. Kita juga masih dalam proses terus belajar ya. Karena ya ada saatnya juga ternyata kita lupa. Ya, kita terlalu sibuk dengan mainan-mainannya dan seterusnya. Tetapi ya ini adalah waktu-waktu ya, bulan penuh berkah untuk kita saling mengingatkan tentang topik ini. Dan yang saya pelajari ini, salah satu rahasia orang yang pandai bersyukur itu adalah mereka tidak menilai hidup berdasarkan apa yang hilang. Saya ulang, mereka itu tidak menilai hidup ini berhasil atau tidak berhasil itu dari apa yang hilang. Saya berikan contoh. Diceritakan itu ya Mbak, di satu desa ada dua orang yang hobi berburu. Ya, hobi berburu. Lalu suatu hari ya, mereka berdua pergi ke hutan untuk berburu. Ternyata di tengah hutan
mereka bertemu dengan singa yang tentu saja galak banget. Dan ketika mereka melihat singa ini, mereka berpikir kita hanya punya dua pilihan. Pilihan yang pertama adalah kita lari. Tetapi singa bisa mengejar kita dan kita pasti akan habis dicabik-cabik. Maka mereka berpikir pilihan yang kedua adalah melawan. Pilihannya adalah berkelahi dengan si singa ini dengan senjata, yaitu alat-alat mereka untuk berburu yang ada di tangan. Dan tentu mereka memilih yang kedua. Mereka bergelut dengan singa dalam waktu yang cukup panjang. Itu sekitar 20 sampai 30 menit. Dan ternyata mereka berhasil merobohkan singa. Ya, singanya berhasil mereka bunuh. Tetapi ternyata singa ini tidak berhenti dengan mudah kan ya. Satu di antara dua sahabat itu, 9 jarinya sempat digigit putus oleh singa, tinggal 1 jempol saja. Saya ulang. Satu sahabat, kita berikanlah dia si A. Sahabat ya, si A. Itu tinggal 1 jempol yang tersisa. Karena 9 jari lainnya itu ketika di tengah-tengah gelik dengan singa, itu digigit oleh singa ini dan 9 jarinya putus. Si B, sahabat yang kedua, 1 jarinya putus. Masih tersisa 9. Saya ulang, si B, 1 jari putus. Masih tersisa 9. Pertanyaannya, di antara dua sahabat ini, siapa yang masih bersyukur? Yang kehilangan banyak atau yang kehilangan sedikit? Tentu saja kita akan bahas lebih dalam. Sambil menunggu jawaban dari smart listeners. Menurut Anda siapa yang lebih banyak bersyukur? Yang kehilangan banyak atau yang kehilangan sedikit? Yes, kita tunggu ketergabungan Anda di sesi terakhir nanti. Kita akan bacakan di 0812 11 12 959. Smart Motivation segera kembali. Apakah menjadi trainer, motivator, coach, dan konsultan merupakan impian terdalam yang ingin Anda wujudkan saat ini? Eloy Zaluhu, founder and master teacher of TML, Theocentric Motivation and Leadership, kembali memberikan kesempatan kepada 25 orang terpilih untuk menjadi Certified Theocentric Motivator batch ke-6 tahun 2023. Jadilah Theocentric Motivator and Professional Sales Trainer dengan konsep pelatihan yang menggabungkan pemahaman spiritual dengan ilmu motivasi dan strategi penjualan yang tepat. Dilatih secara langsung oleh Master Teacher Eloy Zaluhu. Dapatkan sertifikasi dan legalitas untuk mengajarkan materi pelatihan Theocentric Motivation and Rave Sales Principles di seluruh Indonesia dengan peluang penghasilan hingga 25 juta rupiah per 1 hari training bahkan lebih. Pelatihan dilaksanakan secara hybrid pada hari Jumat dan Sabtu 15 sampai 16 September dan 22 sampai 23 September 2023. Ayo dapatkan penawaran khusus terbatas hanya untuk batch 6 tahun 2023. Potongan hingga 50% dari investasi normal. Syarat dan ketentuan berlaku. Segera daftarkan diri Anda di 0813 983 98127. Kesempatan terbatas. Be the next certified Theocentric Motivator and Rave Sales Trainer. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluhu. Smart Motivation.
Smart Motivation bersama dengan Pak Eloy Zaluku kembali lagi ya dalam topik kita malam hari ini, arti dan rahasia bersyukur. Di sesi sebelumnya tadi Pak Eloy sudah bercerita sedikit ya mengenai cerita sebuah kehilangan dari dua sahabat ini yang bertarung bersama seekor singa, di mana satu sahabatnya kehilangan 9 jari, sedangkan satu sahabatnya lagi hanya kehilangan 1 jari. Dan Pak Eloy melemparkan sebuah pertanyaan untuk kita renungkan bersama-sama. Dari kehilangan ini siapa yang paling bersyukur? Apakah yang paling bersyukur yang kehilangan banyak jarinya, 9 jarinya yang hilang, atau yang 1 jari yang kehilangan 1 jari ini yang paling bersyukur? Kita tunggu ketergabungan Anda sambil kita lanjutkan lagi, Pak Elai, silahkan ceritanya. Atau kita mau baca pertanyaan dulu dari Smart Listeners? Sambil kita menunggu jam. Oke, baik. Kita jawab dulu ya beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Ini dari Bapak Yohanes di Jakarta. Turut bergabung Pak Eloy dan juga Mbak Maria. Untuk yang paling bersyukur tentu pastinya adalah sahabat yang kehilangan jarinya paling banyak. Dan saya juga ingin bertanya, kapan waktu yang tepat untuk kita bersyukur agar tidak terkesan hanya di bibir saja? Menurut Pak Eloy kapan? Silahkan Pak Eloy. Jawabnya itu berpikir yang tapi ternyata dalam kisah tadi betul jawaban dari Pak Yohanes yang banyak bersyukur justru kehilangan dua kisah. Karena yang kehilangan 9 jari, yang kehilangan 1 jari, dia bangun pagi, dia fokus pada kehilangan ini. Dia menilai hidup berdasarkan apa yang hilang ini. Dan kemudian dia keliling kampung dan dia selalu bercerita ada 101 hal yang tidak bisa dia kerjakan dengan baik sejak dia kehilangan 1 jari itu. Katakanlah jempol kanannya. Jadi dia fokus pada dan dia terus memikirkan kegiatan-kegiatan yang tidak bisa dia lakukan gara-gara kehilangan 1 jempol kanan itu. Dan bahkan dia begitu malu dan dia berkata, kalau Tuhan itu baik, mana mungkin Tuhan membiarkan kami bertemu singa di tengah hutan, bertarung dan kemudian 1 jempol saya hilang. Mana yang katanya Tuhan Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Sementara yang kehilangan 9 jari dan tinggal 1 jempol saja, dia bangun pagi dan dia masih bisa berpikir dan berkata, Alhamdulillah, syukur kepada Tuhan, aku tidak mati di tengah hutan. Karena sebetulnya aku bukan hanya bisa kehilangan 9 jari, tetapi aku bisa kehilangan nyawa. Dan dia keliling kampung dan dia berkata, aku bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan itu baik. Coba, aku bisa kehilangan nyawa loh di tengah hutan, tapi walaupun aku kehilangan 9 jari dan tinggal 1 jempol saja, aku masih bisa bersama dengan keluarga. Masih ada 101 hal yang bisa aku kerjakan, walaupun tanpa 9 jari. So, ini bicara mengenai perspektif di dalam NLP disebutkan sebagai reframing, dan memang itu adalah bagian dari sikap positif. Nah, kembali kepada pertanyaan Pak Yohanes, kapan waktunya kita bersyukur? Gitu ya tadi pertanyaannya Mbak Maria. Saya Betul. agak-agak pertanyaan yang kedua tadi, kapan bersyukur atau gimana itu tadi? Yes. Kapan waktu yang tepat untuk kita bersyukur agar tidak terkesan hanya di bibir saja? Oh, oke. Sebetulnya pertanyaan ini bisa ada dua poin di dalamnya ya, Pak Yohanes, itu yang saya tangkap. Yang pertama, kapan? Kalau kapan, setiap saat, Pak. Makanya tadi di awal ada kalimat yang mengatakan bersyukurlah dalam segala keadaan. Bersyukurlah dalam segala hal. Itu sebetulnya bisa juga dikatakan bersyukurlah setiap waktu. Jadi setiap waktu. Tetapi kalau urusan dengan tidak di bibir saja,
alasan bersyukurnya dan bersyukur kepada siapanya. Itu yang membuat di bibir atau tidak di bibir saja, Pak. Jadi alasan bersyukur itu kenapa? Nah, itu tadi saya sudah bahas. Alasan bersyukur itu adalah mengingat sang pemberi. Yang kedua, melibatkan sang pemberi. Kalau alasan bersyukur adalah mengingat dan melibatkan sang pemberi, harusnya tidak di bibir saja. Namun, ternyata tidak mudah untuk sampai pada level mengingat dan melibatkan sang pemberi. Kenapa? Karena tidak banyak orang yang betul-betul mengenal sang pemberi ini. Itu yang sangat penting. Gini loh, ketika semua listeners dan sahabat TML mengatakan atau mendengar kata Tuhan, God, Allah, apa yang muncul dalam pikiran Anda? What do you know about God? What do you know about God? Apa yang Anda kenal, apa yang Anda pahami, dan bahkan Anda yakini tentang Tuhan, Sang Pencipta, Pemberi ini. What do you know about Him? Karena pengenalan Anda tentang Tuhan itu menentukan segalanya. Saya ulang kalimat ini penting sekali. Smart listeners dan sahabat TML, apa yang Anda tahu, apa yang Anda kenal, apa yang Anda yakini tentang Tuhan menentukan segalanya. Termasuk dalam topik bersyukur. Karena orang tidak mungkin mau mengingat dan melibatkan sang pemberi, Mbak Maria, jikalau mereka tidak yakin bahwa Tuhan itu baik. Teramat baik. Bahkan di tengah-tengah kondisi yang sangat menyesakkan, di tengah-tengah yang sangat menyakitkan pun, Tuhan itu tetap baik. Saya kasih contoh sedikit lagi ya Mbak. Ini jadi, bayangkan ya kalau ada orang datang ke ruangan saya saat ini. Dan teman-teman bisa melihat ketika orang itu datang karena bayangkan saja Anda bisa melihat saya dari streaming atau dari CCTV atau katakan Anda ada bersama saya dalam ruangan ini. Lalu ketika orang itu datang, dia minta kunci mobil saya. Dia mengatakan, "Hey bro Eloy, give me your car key. Berikan saya kunci mobilmu." Lalu saya langsung berikan kunci itu. Anda bisa bertanya, Om Eloy, apakah Om Eloy nggak khawatir? Orang itu nanti bisa menyalahgunakan mobil Anda, mungkin dia jual loh. Mungkin dia nggak akan pernah kembali loh. Kok bisa sih Om Eloy memberikan kunci kepada orang itu? Saya akan senyum dan berkata, no, I know him. I know that guy. Aku kenal dia. Aku sudah bersahabat dengan dia selama 20 tahun terakhir. Dan I know. Aku tahu. Dia tidak akan menyalahgunakan mobil itu. Dia tidak akan menjualnya. Dia tidak akan melakukan apapun yang jahat terhadap mobil itu. Loh kok Om Eloy tahu? I know him. Aku tahu karakternya. Aku tahu dia. Nah itu yang terjadi Pak Yohanes. Smart listener, sahabat TML. Pengenalan Anda terhadap Tuhan itu penting sekali. Kalau pengenalannya terbatas, ya memang bisa di bibir saja. Kenapa? Karena sebetulnya itu sedang menipu diri, entah ya pura-pura bersyukur di depan orang lain, atau pura-pura bersyukur supaya merasa saya bisa menyogok Tuhan, itu pun pengenalan yang salah. Sementara seperti itu. Ya. Yes, baik. Mungkin di beberapa menit terakhir kita persingkat lagi Pak Eloy untuk tadi yang bagaimana rahasia dari orang-orang yang pandai bersyukur dan mungkin sekalian tips bagaimana supaya kita melatih untuk bisa memiliki hati yang bersyukur. Silakan Pak Eloy. Very good, very good. Masih banyak tips-tips yang lain yang bisa kita pelajarin, namun waktu terbatas kita akan bahas di waktu-waktu berikutnya. Karena rahasia yang satu tadi pun kalau kita bisa kemudian hari ini benar-benar kita digest ya, kita renungkan ya, dan kita minta kepada Tuhan Sang Pemberi, termasuk Sang Pemberi kemampuan untuk bersyukur tadi. Maka harusnya kita bisa lebih menjalani hari-hari ke depan
dengan lebih bersukacita, dengan lebih penuh damai. Dan malam ini harusnya pun kita bisa tidur dengan lebih tenang dan lebih damai, walaupun kita tidak tahu besok akan seperti apa. Saya sering mengingatkan diri saya ketika menghadapi masa-masa sulit, one day at a time. One day at a time. Jadi sebelum kita tidur ya, kadang-kadang kan pikiran ini, wah, masih aktif sekali. Dan disitulah kita mulai mengingatkan diri, aku tidak tahu apa yang akan terjadi esok hari. Bahkan 1 detik ke depan pun aku tidak tahu apa yang akan terjadi. But I know one thing, God knows. Aku tahu satu hal, Tuhan tahu apa yang akan terjadi. Dan Tuhan yang tahu apa yang akan terjadi itu adalah Tuhan yang baik. Dan I know, Tuhan mencintaiku. So, kita tidak fokus pada apa yang hilang, kita justru fokus pada apa yang tersisa. Now, smart listeners dan sahabat TML, dengarkan kalimat berikut. Jika kita menjalani hidup, dan kita fokus menghitung apa yang tersisa, mungkinkah rasa syukur pernah hilang? Saya ulang kalimatnya, silakan direnungkan. Jikalau kita menjalani hidup setiap hari, menghitung apa yang tersisa, masih bernafas, masih ada pekerjaan, masih ada keluarga, masih bisa mendengar. Jikalau kita fokus pada apa yang tersisa, mungkinkah syukur pernah hilang? Jawabannya tidak akan pernah. Tetapi sebaliknya, kalau kita melatih diri untuk menilai hidup dari apa yang hilang, nggak pernah mungkin bisa bersyukur, Mbak Maria. Why? Karena perjalanan hidup adalah perjalanan dari satu kehilangan kepada kehilangan yang lain. Kalau kita tidak kehilangan uang, kita bisa kehilangan kesehatan. Kalau kita tidak kehilangan kesehatan, kita minimal bisa kehilangan waktu. 1 jam kita radio talk show, nggak akan pernah kembali ini. Kita menjadi semakin tua 1 jam. Jadi kalau kita menjalani hidup menghitung apa yang hilang, nggak akan mungkin pernah bisa bersyukur. Sebaliknya, kalau malam hari ini kita berjanji dengan pertolongan Tuhan dan berlatih setiap waktu, menjalani hidup, menilai dengan apa yang masih tersisa, rasa syukur tidak akan pernah bisa hilang. Demikian, Mbak Maria. Telah Anda ikuti Smart Motivation bersama Eloy Zaluku, the one and only theocentric motivator, sales training, expert, and performance consultant. Terima kasih.